Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini kita akan memulai segala kegiatan kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih setiamu yang kami alami di dalam hidup ini. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima karunia kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Untuk kami boleh menjalani kehidupan hari ini, kami sungguh membutuhkan pertolongan, pedoman, supaya kami tetap berada di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menuntun kami menjadi pedoman untuk kami boleh pakai dalam sepanjang hidup kami hari ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan boleh kami berlakukan di dalam hidup ini. Ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35 firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca firman-Nya, selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang telah kita baca dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35 oleh renungan harian Toraya diberikan tema, sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Orang yang mengalami suatu masalah besar
pasti mengharapkan perhatian atau pertolongan dari orang lain, sebab perhatian itu paling tidak mengurangi beban atau membuka pikirannya untuk mencari jalan keluar. Bacaan hari ini mengisahkan seorang yang bernama Lea, istri Yakub yang menghadapi masalah dan telah menerima perhatian dari Tuhan. Ia mengalami pergumulan dalam rumah tangganya, khususnya hubungannya dengan sang suami karena persoalan keturunan. Namun Tuhan memperhatikan dia. Tuhan melepaskan dia dari masalah yang dihadapi. Setelah ia menikmati kelepasan, ia tidak lupa diri. Ia mengagungkan Tuhan yang dipercayainya sebagai penolong dalam masalah yang dihadapi. Ia menyadari perhatian Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Tuhan mendengar seruan, menaikkan syukur bagi Tuhan. Semua adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa Lea meyakini pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak seorang pun dari kita yang lepas dari suatu pergumulan. Karena itu firman Tuhan hari ini melalui kisah Lea mengingatkan kita untuk menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Karena Ia sendiri yang akan memperhatikan kita. Dia akan membukakan jalan untuk keluar dari masalah, atau paling tidak menguatkan kita menghadapinya, sehingga kita tidak putus asa, melainkan tetap memiliki ketenangan. Sesama kita dapat menawarkan dan memberikan solusi. Namun di atas semua itu, hanya Tuhanlah yang memperhatikan kita. Karena itu, tujukanlah kepercayaan dan keyakinan kita padanya, karena hanya daripadanya lah kita beroleh perhatian yang penuh. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini, kiranya selalu menolong dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini Tuhan kami datang bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa kami alami. Perhatian-perhatian melalui hidup, kebutuhan, bahkan apapun yang kami perlukan saat ini, Tuhan selalu menyediakan. Dan firman-Mu pada saat ini kembali menguatkan kami, bahwa sungguh Engkau Allah yang begitu peduli, perhatian, dan tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah dengan firman-Mu ini kami semakin dimampukan untuk percaya, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, bahwa melalui kehidupan, Tuhan masih memungkinkan kami untuk merancang kehidupan kami hari ini, untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami, melalui pekerjaan usaha, bahkan berbagai kegiatan-kegiatan yang rutin untuk kami lakukan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, supaya di dalamnya mendatangkan berkat yang berlimpah, dan kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menjaga, melindungi, bahkan terus menyatakan keselamatan
bagi kami, terkhusus untuk jemaat Tello Batua. Bapa kami yang ada di sorga, sertai sepanjang hidup kami hari ini. Dengan segala tantangan-tantangan yang kami hadapi, biarlah Tuhan yang terus menguatkan dan memampukan kami, supaya kami dapat melewati semua ini dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi kekasih-kekasih-Mu yang mengucap syukur oleh karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan, pekerjaan, dan usaha. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semuanya itu, sehingga boleh mendatangkan sukacita. Dan sungguh-sungguh jemaat-Mu percaya dan yakin bahwa Engkau hadir nyata dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang berduka cita, yang mengalami kesulitan hidup. Mohon kiranya Tuhan Engkau hadir di sana untuk melawat mereka dengan segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan Engkau kuatkan mereka. Mampukan mereka bahwa di dalam kesulitan sekalipun, kasih dan pertolongan Tuhan bahkan berkat-Mu akan selalu dinyatakan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, yang sementara dalam kondisi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19. Segala upaya usaha terus dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, para peneliti, media, TNI, Polri, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya Tuhan. Itu adalah upaya usaha yang mereka lakukan dalam rangka supaya wabah ini dapat ditangani, diselesaikan dengan baik, obatnya juga boleh ditemukan, dan kemudian Tuhan kami boleh kembali normal, melakukan tugas tanggung jawab kami, dengan tidak lagi disertai rasa takut dan cemas. Itulah harapan dan kerinduan kami. Berilah kami kesabaran, supaya kami boleh menjalani semua ini dengan tetap taat terhadap himbauan-himbauan pemerintah. Karena semuanya ini adalah untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk saat ini. Kemurahan dan kebaikan Tuhan akan terus kami rasakan dalam segala hidup yang kami jalani hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan penolong dan sumber berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.